Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas mengenai penentuan biaya pesanan. Mengapa penentuan biaya pesanan? Karena biaya pesanan dilakukan oleh perusahaan yang melakukan proses produksinya berdasarkan pesanan. Jadi ada beberapa perusahaan juga yang memproduksi barangnya berdasarkan pesanan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh konsumennya. Di sini contohkan ada beberapa perusahaan, yaitu perusahaan percetakan, reparasi mobil, konstruksi, pembuatan pesawat terbang, kantor akuntan publik, kemudian mebel, dan lain-lain. Yang perusahaan-perusahaan tersebut membuat barang-barangnya sesuai dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh pemesan atau konsumen. Di sini dicontohkan perusahaan Boeing 737 membuat pesawat untuk perusahaan Singapore Airlines dan Garuda Airlines. Di sini mesin pesawat yang digunakan untuk kedua perusahaan tersebut sebetulnya sama ya, namun yang berbeda adalah interior yang dipesan oleh kedua maskapai ini. Nah, interiornya berbeda. Untuk Singapore Airlines menggunakan interior berwarna biru, sedangkan Garuda Airlines menggunakan interior berwarna coklat. Nah, mungkin spek-spek tersebut dipesan menyesuaikan dengan klasifikasinya sih perusahaan. Misalnya yang digunakan oleh Singapore Airlines kebanyakan adalah warna biru. Untuk apa? Untuk menonjolkan identitas dari maskapai tersebut. Begitu pula dengan Garuda Airlines atau perusahaan Garuda gitu ya. Singapore Airlines meminta setiap kursi dipasangi televisi, sedangkan Garuda tidak. Lah, hal-hal yang seperti ini akan nanti menimbulkan berbeda harga di akhir gitu ya, mengenai biaya pesanan ini. Nah, contoh-contoh tersebut menunjukkan bahwa setiap pesanan akan menimbulkan perbedaan karakteristik tentunya, karena masing-masing pemesan memiliki ketentuan tersendiri untuk barang yang dipesannya. Kemudian, perusahaan harus mengidentifikasi apa saja biaya-biaya yang harus dibebankan ketika karakteristik-karakteristik tersebut dibebankan pada proses produksi setiap produk. Kemudian ada dua metode di sini untuk mengakumulasi biaya produksi, yaitu dengan penentuan biaya pesanan dan penentuan biaya proses. Dalam penentuan biaya pesanan, biaya produksi diakumulasi per pesanan dan dilakukan setiap pesanan mulai dikerjakan sampai dengan pesanan selesai dikerjakan. Jadi penentuan biaya pesanan ini sudah global ya, jadi mulai dari awal produksi sampai dengan hasil dari produk itu selesai. Kemudian dalam penentuan biaya proses, biaya produksi diakumulasi per departemen dan dilakukan per periode. Biasanya cara ini untuk menghitung biaya yang menghasilkan produk yang sama. Misalnya di perusahaan Boeing 737 tadi mesinnya yang sama. Jadi mesinnya ini dihitung nanti biaya-biaya yang diperlukan untuk membuat mesin tadi dihitung berdasarkan penentuan biaya proses. Nah, berikut akun yang digunakan untuk pencatatan biaya pesanan. Jadi beberapa akun yang akan sering kita temui gitu ya. Ini juga terkait dengan tugas yang akan teman-teman kerjakan, yaitu meliputi akun bahan, gaji dan upah, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya overhead pabrik yang dibebankan, kemudian barang dalam proses, barang jadi, dan harga pokok penjualan. Di sini ada tahapan biaya produksi untuk penentuan biaya pesanan dan masing-masing nanti akan kita jelaskan satu persatu ya. Jadi contohnya penjurnalannya, pembelian bahan itu seperti apa, penggunaan bahan seperti apa, sampai dengan penyerahan pesanan kepada konsumen itu penjurnalannya seperti apa. Nah, di sini yang pertama adalah akuntansi biaya bahan, pembelian bahan untuk perusahaan GEICO Media. Di sini dicontohkan perusahaan GEICO Media yang bergerak dalam industri percetakan. Nah, ini jelas industri percetakan ini mostly gitu ya, memproduksi barangnya itu sesuai pesanan gitu. Dicontohkan di sini pada 1 Maret perusahaan tersebut mendapatkan 3 pesanan cetakan. Di sini ada produk yang berbeda-beda ya yang dipesan, ada buku, undangan, dan brosur iklan. Yang masing-masing pesanan tersebut nanti diberi kode agar tidak keliru gitu ya saat pengerjaannya. Nah, yang pertama diberi kode 501, kemudian yang kedua
diberikan kode 502 dan yang ketiga diberikan kode 503. Yang pertama itu buku, yang kedua undangan, dan yang ketiga adalah brosur iklan. Untuk yang pertama, jurnal pembelian bahan. Di sini dicontohkan pada tanggal 3 Maret, perusahaan G-Komedia membeli bahan baku dan bahan penolong pabrik seharga 140.000 dan dibayarkan secara kredit. Hal tersebut untuk memenuhi pesanan yang sudah disebutkan di atas. Nah, kemudian untuk melakukan penjurnalannya untuk transaksi tanggal 3 Maret adalah bahan di debit 140.000, kemudian utang dagang di kredit 140.000. Sehingga cara membaca jurnalnya adalah bahan pada utang dagang. Bahannya bertambah di sisi debit sebesar 140.000 dan utang dagangnya juga bertambah gitu ya di sisi kredit 140.000. Kemudian di sini contoh jurnal penggunaan bahan baku untuk produksi. Di sini dicontohkan pada tanggal 10 Maret, bagian produksi meminta bahan baku sebesar 125.000. Kemudian bahan baku ini akan digunakan untuk pesanan nomor 501 sebesar 50.000, pesanan 502 sebesar 30.000, dan pesanan nomor 503 sebesar 45.000. Kemudian penggunaan bahan baku tersebut selanjutnya dicatat dalam jurnal, yaitu barang dalam proses di debit sebesar 125.000 dan bahan di kredit sebesar 125.000. Sehingga cara membaca jurnalnya adalah barang dalam proses pada bahan sebesar 125.000. Kemudian selanjutnya contoh jurnal penggunaan bahan penolong pabrik untuk produksi. Nah, di sini bagian produksi meminta bahan penolong pabrik sebesar 10.000 untuk menyelesaikan semua pesanannya. Jadi penggunaan bahan penolong ini tidak dapat langsung ditelusuri ke pesanannya ya, karena biasanya bahan penolong ini seperti contoh bahan-bahan yang bisa digunakan oleh seluruh produknya. Misalnya di sini kan ada produk di sini kan ada produk buku, undangan, dan apa tadi yang ketiga ya? Dan apa tadi yang ketiga saya lupa. Dan brosur iklan, oke. Dan brosur iklan. Dan ketiganya misalnya bahan baku penolong ini adalah lem. Jadi bisa digunakan untuk semua produk. Jadi biaya overhead pabrik sesungguhnya di sini di debit sebesar 10.000 dan bahan di kredit sebesar 10.000. Sehingga cara membacanya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya pada bahan sebesar 10.000 rupiah. Nah, umumnya perusahaan menggunakan kartu hadir dan kartu jam kerja. Nah, ini untuk membahas mengenai biaya tenaga kerja. Jadi kenapa sih akuntansi biaya tenaga kerja itu sendiri? Karena ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh perusahaan, karena biaya tenaga kerja pun masih dibagi menjadi dua, biaya tenaga kerja langsung dan biaya tenaga kerja tidak langsung. Biaya tenaga kerja langsung itu adalah mengenai biaya tenaga kerja yang dibebankan ke perusahaan untuk per pekerjaannya tenaga kerja. Jadi biasanya bisa jadi perusahaan itu membayarkan per jam kerja atau per kuantiti yang dihasilkan oleh si tenaga kerja. Namun untuk tenaga kerja langsung biasanya dilakukan gaji per bulan seperti mandor atau karyawan office. Biasanya di sini contohkan Kurniawan bekerja di perusahaan G-Komedia, perusahaan percetakan tadi, bekerja datangnya pukul 8 dan pulangnya pukul 4 sore. Jadi data ini tercatat pada kartu hadirnya. Kemudian ternyata Kurniawan dibayar berdasarkan jam kerja. Jadi Kurniawan ini menggunakan waktu 3 jam untuk mengerjakan pesanan nomor 501, 4 jam untuk pesanan 502, dan data ini tercatat pada kartu jam kerjanya, sehingga sisa waktu 1 jam digunakan untuk istirahat. Kemudian perusahaan G-Komedia membayar gaji dan upah juga secara mingguan gitu ya, di akhir periodenya setiap hari Sabtu di sini dicontohkan. Jadi tanggal 18 Maret ini perusahaan G-Komedia mencatat gaji dan upah karyawannya yang terutang sebesar 5
Jadi tanggal 18 Maret ini masih terutang, jadi gajinya belum dibayarkan langsung ke tenaga kerja. Di sini jurnalnya ditulis yaitu gaji dan upah pada debit 500.000 dan utang gaji dan upah pada kredit 500.000 karena gajinya belum langsung terdistribusikan secara tunai ke tenaga kerja. Sehingga pada hari Sabtu pada saat gaji dan upah itu sudah didistribusikan kepada karyawannya sehingga transaksinya berubah menjadi utang gaji dan upah di debit 500.000 kemudian kasnya di kredit sebesar 500.000 sehingga jurnalnya berbunyi utang gaji dan upah pada kas sebesar Rp500.000. Kemudian ini ada pendistribusian biaya tenaga kerja, dicontohkan pada tanggal 21 Maret diperoleh data dari kartu jam kerja bahwa pesanan nomor 501 menggunakan biaya tenaga kerja sebesar Rp225.000, kemudian pesanan nomor 502 sebesar Rp150.000 dan pesanan nomor 503 sebesar Rp75.000. Biaya tenaga kerja tidak langsung diketahui sejumlah Rp50.000, sehingga transaksinya akan dicatat berbeda. Karena apa? Untuk tenaga kerja langsung, itu nanti akan dipisahkan dengan tenaga kerja yang tidak langsung. Karena untuk yang tenaga kerja langsung akan masuk ke dalam barang dalam proses, kemudian untuk yang tenaga kerja tidak langsung akan masuk ke biaya overhead pabrik sesungguhnya. Sehingga jurnalnya berbunyi barang dalam proses pada gaji dan upah sebesar Rp450.000 itu berasal dari tenaga kerja langsung untuk pesanan nomor 501, 502, dan 503. Pembayaran tenaga kerjanya ya. Kemudian untuk biaya overhead pabrik, untuk yang kedua adalah jurnalnya berbunyi biaya overhead pabrik sesungguhnya pada gaji dan upah sebesar Rp50.000. Karena untuk dalam hal ini gaji dan upah dibayar untuk tenaga kerja tidak langsung. Kemudian yang selanjutnya adalah biaya overhead pabrik sesungguhnya yang terjadi. Jadi di sini pencatatannya tergantung pada jenis biayanya. Jika biaya overhead pabriknya adalah biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja yang tidak langsung, pencatatannya dilakukan pada saat terjadinya biaya tersebut. Namun, untuk overhead pabrik tersebut, biaya depresiasi, jika biaya overhead pabrik tersebut adalah biaya depresiasi, asuransi, dan asuransi, pencatatannya dilakukan setiap akhir periode. Di sini bisa dimengerti ya, jadi untuk biaya bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung ini karena tidak bisa langsung ditelusuri ke barangnya. Sebenarnya hampir sama dengan asuransi pabrik dan biaya depresiasi. Namun bedanya, bahan penolong dan biaya tenaga kerja tidak langsung itu akan dicatat pada saat terjadinya biaya tersebut. Jadi langsung dikasihkan pada saat itu juga, kemudian langsung dicatat. Namun untuk biaya depresiasi dan asuransi pabrik, pencatatannya akan dilakukan pada akhir periode. Karena kita membayarnya sebulan sekali gitu ya untuk depresiasi dan asuransi pabrik. Kemudian perusahaan G Ecomedia di akhir periode, di sini dicontohkan ya, tanggal 31 Maret mencatat biaya depresiasi pabrik sebesar Rp15.000 dan biaya asuransi pabrik sebesar Rp5.000. Kedua biaya tersebut akan dicatat dalam jurnal pada saat berlalunya waktu. Sehingga untuk pencatatan jurnalnya yang pertama adalah untuk nominal Rp15.000, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada akumulasi depresiasi. Karena mencatat depresiasi pabrik sebesar Rp15.000. Kemudian yang kedua untuk asuransi gitu ya. Biaya overhead pabrik sesungguhnya pada asuransi dibayar di muka sebesar Rp5.000. Jadi di sini biaya asuransinya dikenakan di muka. Diberlakukan asuransi dibayar di muka. Kemudian pembebanan biaya overhead pabrik. Ternyata pembebanan biaya overhead pabrik ini tidak semudah seperti pembebanan biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Karena apa? Biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung itu dapat langsung ditelusuri ke pesanan dengan melihat barang. Namun ketika ingin melihat biaya overhead pabrik langsung, itu agak lebih sulit gitu ya.
Karena biaya overhead itu macam-macam. Kemudian perusahaan GEICO Media di sini dicontohkan menggunakan lem sebagai bahan penolong pabrik. Lem tersebut harganya tidak material dan penggunanya tidak bisa secara langsung ditelusuri ke pesanan. Karena seperti yang saya contohkan tadi, lem ini bisa digunakan oleh semua jenis pesanan. Sehingga bisa jadi belinya satu langsung dalam bentuk banyak, namun bisa digunakan oleh berbagai pesanan yang ada. Seperti itu. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut, di sini dicontohkan ada seorang konsumen memesan undangan pernikahan dan ingin mengetahui berapa harga per lembar undangan tersebut. Sehingga terjadi kesulitan oleh perusahaan di sini karena ada beberapa biaya yang dikeluarkan itu tidak langsung bisa ditelusuri ke pesanan tersebut. Karena bisa jadi suatu pengeluaran bisa dilakukan untuk mengakumulasi gitu ya, mengcover semua pesanannya. Sehingga cara perhitungannya di sini ada rumus tersendiri, yaitu tarif biaya overhead pabrik sama dengan estimasi biaya overhead pabrik dibagi dengan estimasi dasar pembebanan. Kemudian selanjutnya akuntansi untuk pesanan selesai dan penjualan. Biaya pesanan yang sudah selesai dikerjakan akan dipindahkan dari akun barang dalam proses ke akun barang jadi. Jadi biaya pesanan di sini belum selesai dikerjakan akan tetap berada pada akun barang dalam proses. Di sini dicontohkan perusahaan GEICO Media di akhir bulan Maret mengetahui bahwa pesanan 501 sudah selesai dikerjakan dan langsung diambil oleh si pemesan dengan harga 350.000. Sehingga pencatatan jurnalnya barang jadi ada barang dalam proses sebesar 300.000. Barang diserahkan ke gudang. Sorry ya, itu harusnya 350.000 ya. Saya typo ini yang atas, yang barang jadi adalah 300.000. Harusnya 350.000 ya. Ini barang jadi pada barang dalam proses besar 350.000. Kemudian piutang dagang atau kas pada penjualan ketika barang diserahkan ke konsumen. Tadi yang pertama adalah ketika diserahkan ke gudang ya barangnya. Kemudian ketika sudah diserahkan ke konsumen, yaitu piutang dagang atau kas pada penjualan sebesar 350.000 tadi. Kemudian terakhir ketika barang itu dijual, maka harga pokok penjualan pada barang jadi sebesar 350.000 juga. Kemudian akuntansi sisa bahan, produk cacat, dan produk rusak. Nah, yang pertama kita bahas satu persatu dulu. Di sini akuntansi biaya sisa bahan. Sisa bahan itu apa? Yaitu bahan yang tersisa dari proses produksi yang tidak dapat diikutsertakan kembali dalam proses produksi dengan tujuan semula. Namun, ada kemungkinan untuk digunakan untuk proses produksi dengan tujuan yang lain atau dijual dalam bentuk yang lain. Contohnya di sini kain perca. Kain perca itu kan sudah sisa-sisa dari kain ketika perusahaan itu dicontohkan perusahaan konveksi ya. Jadi akan menghasilkan sisa bahan yang namanya kain perca. Nah, kain perca itu bisa kita olah kembali sebetulnya, tidak harus hanya dibuang seperti itu, bisa kita olah kembali menjadi keset misalnya, atau hal-hal yang unik lain yang bisa bernilai jual. Kemudian di sini juga dicontohkan ada serbuk kayu dari proses produksi mebel. Nah, serbuk kayu itu sebenarnya juga bisa diolah kembali, entah itu dibuat untuk menggunakan apa contohnya biasanya dan digunakan dikasih lem dan dibuat untuk ornamen-ornamen apa seperti itu bisa. Kemudian catatan akuntansi untuk sisa bahan digunakan untuk pengendalian. Jadi ketika sisa bahannya banyak, bisa kita telusuri terlebih dahulu apa yang terjadi, apakah ketidakefisienan produksi, apa yang harus dihilangkan, apa yang harus dikurangi gitu ya. Ada beberapa alternatif untuk memberlakukan atau perlakuan kepada sisa bahan ini tadi. Jadi yang pertama dikreditkan pada penjualan sisa bahan dan laporan laba rugi dimasukkan sebagai penjualan sisa atau pendapatan lain-lain.
kemudian dikreditkan pada harga pokok penjualan sehingga akan meningkatkan laba kotor. Selanjutnya dikreditkan pada biaya overhead pabrik sesungguhnya, dan hasil penjualan bahan sisa diperkirakan di awal periode kemudian dijadikan pengurang pada saat membuat anggaran biaya overhead pabrik. Kemudian digunakan untuk menentukan tarif overhead pabrik itu sendiri. Dan yang terakhir adalah dikreditkan pada barang dalam proses untuk sisa bahan yang dapat ditelusuri ke pesanan tertentu. Selanjutnya ke produk cacat ya. Di sini ada produk cacat, yaitu unit produk yang tidak memenuhi syarat produksi dan dapat diperbaiki secara teknis dan ekonomis untuk dapat dijual kembali sebagai produk baik atau tetap sebagai produk cacat. Jadi di sini saya contohkan ya. Jadi radio, misalnya ada perusahaan radio, ternyata dalam beberapa produksinya ada 1 atau 2 produk cacatnya, yaitu radio yang tidak dapat mengeluarkan suara. Nah, tidak serta-merta kemudian langsung dibuang, namun perusahaan bisa memperbaikinya. Kemudian kalau misalnya bisa digunakan secara lancar lagi gitu ya, seperti sedia kala, bisa dijual sebagai produk baik. Namun ketika tidak dapat diperbaiki, maka harus dibuang gitu ya, karena sudah tidak layak untuk dijual kembali. Produk cacat itu juga ada 2 kriteria ya, yaitu yang pertama karena konsumen, yang kedua karena proses produksi. Kalau karena proses produksi seperti yang dicontohkan di awal tadi, namun ketika itu karena konsumen, yang bisa kita contohkan pada perusahaan mebel. Nah, perusahaan mebel itu memproduksi sebuah kursi yang pembuatannya sudah distandarkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh konsumen. Namun, tidak semua kayu itu bisa sesuai dengan karakteristik yang ingin dimodelkan gitu ya, yang ingin diminta oleh konsumen. Sehingga bisa jadi produk tersebut cacat karena tidak sesuai, entah itu dari model kursinya atau dari spesifikasi kayunya yang tidak match dengan model kursi yang diminta oleh konsumen. Karena kan ada beberapa kasus konsumen itu tidak melihat gitu ya, tidak tahu menahu mengenai spesifikasi yang harusnya seperti apa, karena konsumen biasanya hanya melihat ya sudah ini bagus, saya pengennya seperti itu. Seperti itu. Nah, yang terakhir adalah di sini akuntansi produk rusak. Produk rusak adalah unit produk yang tidak memenuhi standar produksi dan tidak dapat diperbaiki karena secara teknis tidak memungkinkan atau tidak ekonomis. Jadi di sini yang produk yang benar-benar rusak ya, jadi tidak bisa untuk diperbaiki kembali. Misalnya si perusahaan konveksi memproduksi kaos dan ternyata kaosnya ada robek karena ada kesalahan secara teknis di proses produksinya, sehingga tidak dapat diperbaiki kembali. Kemudian ini dicontohkan roti yang dipanggilnya terlalu lama di dalam oven sehingga terlalu matang dan berwarna kehitaman. Otomatis si konsumen kan tidak akan mau ketika rotinya sudah tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan oleh konsumen. Produk rusak pun di sini ada 2 jenis gitu ya, karena konsumen dan karena proses produksi. Nah, di sini adalah tugas yang harus teman-teman kerjakan untuk hari ini. Silahkan dibaca dengan baik. Jadi di sini teman-teman diminta untuk membuat jurnalnya untuk kasus-kasus yang sudah disebutkan pada soal. Nah, untuk jumlah pesanan yang diminta oleh konsumen, teman-teman diminta untuk memasukkan jumlah pesanannya adalah dari 4 digit NIM terakhir. Sehingga tidak akan sama antara satu dan lain mahasiswa untuk hasil akhirnya. Silahkan dikerjakan untuk soal-soal yang sudah saya berikan ini, dan untuk tenggat waktu pengumpulan tugas
akan saya share di Google Classroom. Sekian pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.